Assalamualaikum sahabat PHR. Bila kemarin saya membahas kota gaib Saranjana di Kalimantan Selatan, hari ini saya akan membahas Padang 12 di Kalimantan Barat. Padang 12 diyakini sebuah kota gaib yang dihuni jin. Lokasi tepatnya di Ketapang, Kalimantan Barat, yang terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Bagi orang awam, wilayah yang terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan ini hanya tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya padang rumput. Itulah alasan mengapa daerah ini disebut Padang 12. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk Padang 12 dengan sebutan orang kebenaran. Sosoknya tidak berbeda dengan manusia pada umumnya, hanya saja mereka tidak memiliki garis antara bawah hidung dan di atas bibirnya. Konon, banyak mobil mewah di kota Padang 12 bagi orang biasa tidak bisa melihat. Bahkan kabarnya ada juga pesawat di kota itu. Kota itu megah sekali, tidak ada kota di Indonesia yang semegah kota itu. Kehidupan orang Limun sangat makmur. Yang paling menonjol di kota Ketapang, Padang 12 itu adalah tumpukan emas, alias emasnya sangat berlimpah, seperti harta karun. Tapi anehnya, orang kebanyakan tidak bisa melihatnya. Dengan segala kemewahan di kota itu, termasuk emas yang berlimpah. Menurut berbagai cerita yang membuat banyak orang percaya adalah orang Limun menggunakan kunyit atau rempah sebagai alat tukar. Mereka pun punya aktivitas jual beli dan pergi ke pasar. Tetapi sebagian besar dari orang Padang 12 menggunakan juga uang cash untuk membeli sesuatu seperti mobil dan motor mewah yang diantar ke sana ke tanah kosong yang membuat si pengantar tercengang. Hanya orang-orang yang beruntung yang mendapatkan kunyit yang berubah menjadi emas. Dikisahkan yang menjadi saksi keberadaan warga 12 yaitu Bidan Ratna sekitar tahun 80-an. Kisah ini bermula Bu Ratna berprofesi sebagai bidan di desanya. Setelah aktivitas yang melelahkan, Bidan Ratna pun istirahat dan tertidur. Di dalam tidurnya yang lelap, terdengar ketukan berkali-kali antara nyata dan setengah bermimpi. Namun ketukan itu semakin lama semakin jelas. Bidan Ratna pun terbangun, menengok jam dinding yang menunjukkan jam 2 dini hari. Lantas Bidan Ratna pun beranjak membuka pintu khawatir ada warga yang membutuhkan jasanya. Sebagai seorang bidan, ia harus sigap 24 jam, tak peduli capek atau sedang sakit. Karena pada tahun itu ia masih bisa melayani pasien di rumahnya. Setelah Bidan Ratna membuka pintu, ternyata benar ada sepasang suami istri yang membutuhkan pertolongannya. Istrinya mau melahirkan. "Bu, tolong istri saya," ucap pria itu. Nalurinya seorang bidan langsung melaksanakan tugasnya untuk membantu persalinan. Wanita itu dibawa ke kamar khusus, lalu Bidan Ratna membantu persalinan wanita tersebut dengan normal tanpa kendala. Tak lama kemudian bayi itu berhasil dilahirkan. Setelah membersihkannya, lalu Bidan Ratna pun membungkus bayi tersebut dengan kain yang ia miliki. Karena sepintas tadi mereka tidak membawa persiapan apapun. Buah cinta mereka lahir dengan selamat. Bidan Ratna yang melihatnya hanya tersenyum puas terbawa kebahagiaan mereka.
Kemudian sepasang suami istri itu minta langsung pulang saja. Awalnya Bidan Ratna melarang, tunggulah 1 hari atau setidaknya sampai ada yang menjemput. Namun mereka tetap memaksa melihat istrinya baik-baik saja. Bidan Ratna pun akhirnya mengizinkan, walau sebenarnya berat hati. Khawatir pasien belum fit sebab baru saja melahirkan. Bidan Ratna sempat bertanya, mereka dari mana? Lelaki itu pun menjawab, dari kampung sebelah. Lalu lelaki itu membicarakan masalah biaya persalinan. Melihat cara mereka berpakaian pun Bidan Ratna sangat mengerti bahwa mereka bukan orang berada. Dengan ikhlas Bidan Ratna menggratiskan persalinan tanpa menyinggung pasiennya. Namun pasangan itu merasa nggak enak jika harus pergi tanpa membayar sama sekali. Bu, saya hanya memiliki sekantong kunyit, tolong terimalah. Awalnya Bidan Ratna ingin menolak, merasa nggak perlu membayar dengan apapun. Bidan Ratna ikhlas dan juga kunyit sangat mudah sekali didapatkan. Tetapi demi tidak menyinggung perasaan pasiennya, Bidan Ratna pun menerima kunyit tersebut. Lalu Bidan Ratna pun mengantar pasangan tersebut sampai ke pintu. Melihat dirinya berjalan seperti orang normal, Bidan Ratna menjadi yakin dan melepaskan kepergian mereka. Sebelum mereka pergi, berkali-kali mereka mengucapkan terima kasih. Dengan senang hati Bidan Ratna menolongnya karena kebahagiaan sejatinya melihat pasien ibu dan anaknya selamat. Lalu Bidan Ratna pun kembali melanjutkan tidurnya. Setelah pagi tiba, Bidan Ratna penasaran membuka bungkusan kunyit semalam, yang seketika ternyata berubah menjadi emas. Bidan Ratna merasa tidak percaya dengan penglihatannya. Lalu ia mencari suaminya untuk memastikan emas tersebut. Ternyata itu memang emas murni. Suaminya bertanya, dari mana Bidan Ratna mendapatkannya? Bidan Ratna mengingat-ingat kejadian semalam, lalu disampaikan pada suaminya. Kejadian semalam sangat singkat, seperti mimpi tapi ini nyata. Setelah diselidiki, ternyata yang melahirkan itu penduduk Padang 12. Sampai sekarang emas itu masih ada dan disimpan oleh sang bidan. Cerita Bidan Ratna adalah salah satu saksi bahwa orang Limun begitulah orang Ketapang menyebutnya. Atau orang Padang 12 itu ada dan nyata. Dan membuktikan bahwa mereka sama seperti kita. Menikah, melahirkan, dan beraktivitas. Untuk orang Ketapang pasti sudah tidak asing dengan kisah ini. Karena kisah ini begitu cepat tersebar dari mulut ke mulut pada zamannya. Dan sekarang di era digital, kisah ini tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Untuk menanggapi kisah gaib, hanya ada 2 pilihan, menerima atau menolaknya. No debat. Bagi sahabat PHR yang memiliki kisah lain khususnya Padang 12, bisa kirim ke podcast.horor@gmail.com. Hatur nuhun. Assalamualaikum.